Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di YouTube Ivan XTB bersama saya Ivan Piyotomo. Dan ini adalah Hyundai Ioniq 6 Signature. Nah, Ioniq 6 ini bukan pengganti dari Ioniq 5 ya, melainkan ini diposisikan di atas Ioniq 5 dengan harga OTL Jakartanya adalah Rp1.197.000.000. Harga itu di luar opsi warna matte seperti yang ada di mobil ini yang harus tambah Rp3,5 juta lagi. Untuk headlamp, dia menggunakan proyektor LED dengan LED DLL dan lampu sein LED yang gantian sama DLL yang bagian bawah yang berbeda pixel seperti Cikas line-up Ioniq. Ada corner sensor 4 titik, di bawah logo Hyundai ada kamera depan untuk kamera 360 derajat. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo untuk fitur Hyundai Smart Sense, yaitu ada Adaptive Cruise Control with Traffic Jam Assist, Forward Collision Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, dan lain-lain. Untuk velg, dia berukuran 20 inci, two-tone polish bermodel sporty kayak gini, dengan profil ban 245/40/20. Bannya itu memakai Pirelli P0. Dan depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai McPherson Struts. Untuk kaca spion warna body dengan lampu sein LED yang bermodel pixel, serta ada kamera samping di bawahnya. Dan ada indikator blind spot collision avoidance assist di dalam kaca spion. Ada window line black glossy. Untuk door handle model tarik dengan model rata dengan bodi kalau dikunci dan bakalan nongol kalau dibuka dengan akses maki model sentuh di pintu pengemudi bermodel pixel. Untuk rem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Untuk port chargingnya di sebelah kanan sini dengan sentuh bagian pixel. Untuk waktu pengisian ulang baterai baik yang menggunakan AC standard charging maupun DC fast charging yang sudah saya cantumkan di caption ini ya. Serta memiliki fitur vehicle to load yang bisa menyuplai listrik ke rumah kalian hingga maksimal 3600 watt. Fitur ini sangat berguna kalau rumah kalian sering banget mati lampu. Untuk lampu belakangnya, dia menggunakan desain parametric pixel light yang sudah full LED, yaitu lampu rem, lampu sein, dan LED light bar yang memanjang dari kiri ke kanan, lengkap juga dengan tulisan Ioniq 6 di tengahnya. Di bawahnya ada reflektor, lampu mundur LED, dan parkir sensor belakang 6 titik deh kalau nggak salah. Ada kamera mundur dan tombol dot pixel untuk membuka pintu bagasi elektrik. Ada rear spoiler hitam glossy dengan high mount stop lamp LED bermodel pixel kayak gini. Unik ya. Ada defogger belakang dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oke, yuk kita bahas powertrainnya. Untuk membuka kap depan, tinggal tarik tuas di bawah dashboard sini. Untuk segi powertrain, Hyundai Ioniq 6 memiliki baterai berkapasitas 77,4 kWh dengan output tenaga sebesar 326 PS dan torsi yang sangat mantap 605 Nm serta bisa menempuh hingga 519 km kalau baterainya dalam keadaan penuh. Mobil ini bisa berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 5,1 detik dengan top speed mencapai 185 km per jam. Untuk warna depannya sudah dicat warna bodi. Serta ada laci penyimpanan dengan tulisan Ioniq dan lampu LED. Untuk kap depannya sudah dicat plus ada peredam di kiri dan kanan serta sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Motor listrik ini disalurkan ke 4 roda melalui transmisi single gear reduction. Jadi mobil ini berpenggerak all wheel drive. Oke, yuk kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Untuk bahan doting depannya menggunakan bahan soft touch di atas, soft touch kulit di armrest. Tapi kalau bawahnya menggunakan hard plastik lengkap dengan aksen silver. Serta ada tekstur garis-garis gitu dan ambient light di tengah door trim. Di bawahnya ada tempat botol, door pocket yang sangat panjang gini, dan speaker yang sudah memakai premium dari Bose.
Dan di atasnya ada door handle shifter dan memory seat sebanyak 2 slot untuk pengaturan jok pengemudinya yang sudah elektrik. Ada C plate bertuliskan Ioniq 6 di pintu depan dan bodian Ioniq 6 di kapet depan. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Nah, pedal-pedalnya berbahan aluminium ya. Ada fuse box dan port OBD scanner di balik cover ini. Ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik dan port charging. Lanjut, ada stability control, electronic parking brake, dan electric mirror dengan electric track dan auto folding. Kisahnya bisa dibuka tutup dengan aksen silver di bawahnya. Untuk bahan dashboard soft touch, serta ada heads up display. Oke, sekarang kita akan kontak on. Tombol start stopnya berada di sebelah kiri setir sini. Untuk instrumen caster, dia menggunakan full digital berukuran 12,3 inci dengan individual door warning. Untuk desain setirnya mirip banget seperti pada Ioniq 5. Dia memakai 2 palang gini dengan sport grip di 10 dan 2, dan ini bermode flat bottom serta sudah dilapisi kulit juga. Untuk airbag ada 6 untuk Hyundai Ioniq 6 ini. 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk audio steering switch lengkap dengan Bluetooth telephony dan voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk cruise control yang sudah adaptif, tombol untuk nyamati lane keeping assist, dan pengaturan MID. Ini sekarang nunjukin active safety. Ada driver's information display yang isinya ada jarak tempuh, waktu berkendara, dan konsumsi listrik rata-rata setelah di start up, setelah di recharge, dan setelah di reset. Ada torque distribution yang dihasilkan dalam real time dan tire pressure monitoring system. Serta ada drive mode-nya, yaitu Eco, Normal, Sport, dan My alias mode individual. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada pedal shift untuk menaikkan efek regenerative braking dan saka wiper yang sudah otomatis yang bisa diatur interval waktunya. Sedangkan di sebelah kanan ada pedal shift untuk menurunkan efek regenerative braking, saka lampu sein yang sudah memiliki one touch turn signal, terintegrasi dengan saka lampu utama yang sudah otomatis, dan penempatan gear shifter yang sama persis seperti pada Ioniq 5. Untuk pengaturan setir, knee tilt, dan teleskopik. Untuk head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,3 inci dan ini sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Ini sekarang nunjukin main menunya yang isinya ada sisa persentase baterai, sisa jarak tempuh, tanggal, jam, dan media yang diputar. Ada menu EV yang isinya ada sisa persentase baterai, sisa jarak tempuh, bisa ngeset timer, dan nyala matiin vehicle to load. Ada telepon, phone projection, voice memo. Di menu climate, ada pengaturan AC-nya yang sudah dual zone. Jadi di sisi kiri dan kanannya bisa set suhu AC-nya masing-masing. Di menu front warmer or ventilation, ada heated dan ventilated seats 3 level di kiri kanan jok depan, serta ada pemanas setir juga. Ada warmer or ventilation tadi, ada quiet mode yang bisa mematikan speaker belakang dan hanya mengeluarkan suara dari speaker depan saja, biar penumpang belakangnya tidak keganggu dengan suara musik saat ketiduran. Ada radio, media, user manual, dan setup. Di menu setup ada vehicle settings, yaitu ada driver assistance yang isinya bisa ngatur jarak dari smart cruise controlnya, warning methods, driving attention warning, lead vehicle departure alert, sensitivitas dari forward collision avoidance assist, lane keeping assist, exit assist, dan rear cross traffic alert. Ada drive mode settings yang isinya bisa ubah-ubah karakter mesin, bobot setir, dan lain-lain secara individual. Ada mode salju dan mode remnya.
mau yang lebih santai atau mau yang lebih agresif. Ada Active Sound Design yang bisa memilih intensitas suara induction noise-nya. Ada Cluster Settings yang isinya bisa mengatur brightness dan on-off blue light filter. Untuk tema instrumen customnya bisa diganti sesuai dari drive mode-nya atau bisa diganti manual di sini dengan 3 tema yang berbeda, serta ada pilihan kapan konsumsi listrik rata-ratanya di set secara otomatis, konten apa yang ditampilkan, dan on-off welcome sound. Ada Climate Settings, Seat Settings yang isinya ada Seat Position Change Alert dan ada isi entry exit yang otomatis jok pengemudinya mundur untuk memudahkan Anda keluar masuk mobil. Ada Light Settings yang isinya ada ambient light yang bisa kalian ubah-ubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, ambient light-nya berada di bawah layar tengah, di dotting depan tadi, dan di dotting belakang. Selain itu, bisa ngatur berapa ketukan dari one touch turn signal, auto folding mirror, dan intelligent high beam. Kapan pintunya terkunci, terbuka, dan door handle bakal nongol secara otomatis kalau sedang mendekat, dan lain-lain. Ada Rear Occupant Alert yang bisa ngasih tahu ke driver kalau ada penumpang belakang yang masih di dalam mobil kalau sudah dimatikan. Bisa ngatur interval service, dan Qi wireless charging bisa di-on-off-kan di sini. Ada EV Settings yang isinya bisa ngatur berapa persentase baterai yang keisi menggunakan AC atau DC charging, charging current, utility mode, seberapa kuat dari smart regeneration sistemnya, kapan konektor chargernya terkunci, dan ngatur suara saat mulai pengisian ulang. Ada Sound Settings yang isinya ada Dynamic Speed Compensation yang bisa mengasahkan volume dan kualitas tergantung dari laju mobilnya atau sebaliknya, ngatur balance fader, bass, mid, treble, Active Sound Design tadi, suara noise radionya, dan suara dari Active Safety-nya. Ada pengaturan device connection, profile, tema, layar, tombol, dan general settings yang isinya bisa melakukan software update di sini, mengatur jam tanggal, bahasa, keyboard, unit, dan bisa reset ke pengaturan publik di sini. Ada tombol hazard yang berkedip-kedip sesuai irama kalau dinyalakan. Untuk AC tadi ya sudah dual zone auto climate control. Jadi di sisi kanan maupun kiri bisa set suhu AC-nya masing-masing. Paling dinginnya itu mencapai 17 derajat, sedangkan paling panasnya mencapai 27 derajat. Serta memiliki alat semburan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan dan defogger belakang. Di atas layar climate control ada tombol on-off parking sensor dan tombol untuk aktifkan kamera 360 derajat di layar tengah. Nah, ini dia penampakan kamera 360 derajatnya dengan drone view yang bisa diputer-puter kayak gini. Lanjut, ada toggle switch untuk stick track, ada tombol shortcut ke setup, favorite, media, dan home, serta ada volume dial. Di bawahnya ada Qi wireless charging dan port USB Type-A untuk colokin ke head unit. Ada 2 cup holder, pengunci pintu, ada power window yang sudah all auto yang diletakkan di konsol tengah seperti pada mobil Eropa zaman 90-an. Ada auto hold untuk electronic parking brake-nya, pengunci jendela, dan laci penyimpanan terbuka. Armrest untuk baku depannya menggunakan bahan soft touch. Di baliknya ada konsol tengah yang cukup oke sih, gak terlalu dalam dan gak terlalu sempit juga. Di dalam konsol tengah ada 2 port USB Type-C untuk charging. Untuk jok, dia pakai bahan kulit sintetis berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya karena ada ventilated seats tadi. Ada back dicky kanan jok depan, CPU untuk baku depan dengan pengaturan ketinggian, ada back di pilar B, hand grip mode di track untuk warna platformnya berwarna hitam. Side visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu LED yang bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk spion tengah sudah auto dimming. Ada lampu baca LED kiri kanan untuk bangku depan dengan sensor sentuh.
Sak lain untuk mengontrol sunroof, tapi sayangnya ini yang bermode biasa, bukan menggunakan panoramik yang memanjang sampai ke belakang. Kalau sinyal matanya tidak menyinari ke dalam kabin, Anda bisa tutup setnya secara elektrik. Nah, sunroofnya bisa dibuka tutup kayak gini. Dan bisa dibuka secara ventilasi gini juga. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin, dan lampu LED yang bisa dinyalakan secara terpisah. Nah, sun visor di kedua sisi bisa di-extend kayak gini. Tapi di sisi pengemudi tidak kedapatan hand grip. Ada tweeter di pilar A, ada airbag di sisi penumpang depan. Untuk glove box, sudah adanya soft opening dengan backlight LED di dalamnya. Serta ini layout dari dotin depannya. Oke, yuk kita balik ke bangku belakang. Begitu saya matikan mobil dan buka pintunya, maka ada welcome effect untuk menyambut kita, termasuk untuk ambient light yang ngalir-ngalir gini. Pengaturan jok pengemudinya elektrik yang sudah dibilang tadi, dengan lumbar support dua arah dan ada fitur relaxation seat yang bisa mengubahkan jok depan sampai hampir 180 derajat. Di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan terbuka yang sangat besar dengan power outlet mode bulat. Yang artinya konsol tengah dari Hyundai Ioniq 6 ini bermodel floating. Dotin belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bar soft touch kulit di armrest. Di atasnya ada door handle silver, heater seat 2 level di kiri kanan jok belakang, power window dari sejajar armrest, dan door pocket 2 level. Ada di atas dan di bawah, lengkap juga dengan tempat botol dan speaker. Ada display bertuliskan Ioniq 6 di pintu belakang. Duduk di bangku belakang dari Hyundai Ioniq 6 ini, saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki, ini lega banget. Ya, selega mobil full size sedan lah. Sedangkan untuk ruang kepalanya cukup lega. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudinya cukup aman. Dan paha saya tutupan dengan baik kalau kakinya diselonjorin. Tapi kalau tidak diselonjorin, maka paha saya tidak tutupan dengan baik. Ada zip pocket mode jaring di belakang jok depan di kedua sisi. Di sebelah kanan jok penumpang depan ada saklar untuk reclining, sliding, dan mode relaxation. Kalau penumpang belakang sebelah kiri mau menambah ruang kaki lagi, especially untuk para bos. Ada ventilasi AC untuk penumpang belakang, dan ada 2 port USB Type-C untuk charging. Di bawah sini ada laci penyimpanan terbuka. Ada bodi Ioniq 6 di kap belakang. Untuk lantainya rata loh tanpa ada tonjolan gandanya sama sekali. Kenapa? Karena mobil ini memakai platform yang sama seperti Ioniq 5, yaitu EGMP atau singkatan dari Electric Global Modular Platform yang dikhususkan untuk mobil listrik. Di bawah jok belakang ada colokan listrik untuk fitur vehicle to load dengan cover kalau tidak dipakai dan bisa dikunci juga. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Di atas sini ada lampu kabin belakang LED, hand grip untuk bangku belakang mode di track di kiri kanannya. Tapi di sebelah kanan kedapatan kait. Sipil untuk bangku belakang sudah ketutup cover. Headrest, tiga-tiganya disebut untuk bangku belakang termasuk untuk penumpang tengah dan juga kedapatan sipil 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang dengan 2 cup holder. Selain itu ada isofix untuk jok belakang serta memiliki pipatan 40-60. Untuk membuka pintu bagasi elektrik, saya menggunakan smart power tailgate atau tombol di kabin pengemudi. Tinggal pencet tombol elektris yang berada di sebelah kanan kamera mundur. Untuk kapasitas bagasi dari Hyundai Ioniq 6 ini terlihat cukup luas ya. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, Anda bisa melipat jok belakangnya dengan menaik tuas di atas sini. Di bawah lantai bagasi, ada laci penyimpanan rahasia yang cukup besar, lengkap juga dengan penempatan portable charger. Untuk penutup pintu bagasi elektrik, tinggal pencet tombol ini.
Setelah ditarik tuas dari dalam bagasi, tinggal ditarik dari dalam untuk melipat jok belakangnya. Ini yang versi 40-nya di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan yang versi 60-nya. Pelipatan jok belakangnya hampir rata sampai bagasi. Di sebelah kiri bawah jok belakang ada cover yang isinya tuas untuk membuka pintu bagasi secara manual kalau akinya soa. Ada akses maki mode sentuh mode pixel di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga dengan peraturan yang sama persis seperti pada jok pengemudi, termasuk ada lumbar support 2 arah dan ada fitur relaxation seat, tapi minus memory seat sebanyak 2 slot. Untuk Hyundai Ioniq 6 ini diimpor langsung dari Korea Selatan alias CBU. Oke? Sekian dulu reviewnya tentang Hyundai Ioniq 6 Signature All-Wheel Drive. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.